teman-teman, yuk ikuti tata cara kita untuk ibadah sekolah minggu secara online. Pertama, persiapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan sambil tiduran, kecuali kamu sedang sakit. Kedua, persiapkan tempat terbaik untuk beribadah ya, bisa di ruang tamu. Hindari hal-hal yang mengganggumu dan membuatmu tidak fokus dalam beribadah, seperti menonton TV dan notifikasi HP kamu. Ketiga, persiapkan waktu dengan baik ya, termasuk jaringan internet. Kamu bisa mempersiapkannya 5 menit sebelum ibadah dimulai. Jangan melakukan kegiatan lain selama ibadah ya, seperti membuka media sosial, bermain game, atau yang lainnya. Keempat, gunakan pakaian yang baik ya selama ibadah, seperti kamu sedang pergi ke gereja. Jangan menggunakan baju tidur ketika beribadah ya. Kelima, bagi orang tua, ajak anak-anak untuk beribadah bersama. Ingat, kita beribadah kepada Tuhan loh. Jangan sambil makan ya, supaya kamu tetap fokus dalam beribadah. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Aduh, Nurse Erlin ini kemana ya? Jam segini kok masih belum datang? Adik-adik, kelihatan Nurse Erlin nggak sih? Kok jam segini masih belum datang ya? Losu, aduh saya minta maaf nih. Aduh Nurse tadi di Erlin. rumah repot Iya. Minta maaf sekali ya. Iya Nurse, nggak apa-apa. Tapi lain kali jangan telat ya. Kita kan mau beribadah kepada Tuhan. Ini nih Iya. hari Minggu. Oh iya ya Losu ya. Iya Nurse Erlin, soalnya kita tuh mau hormat sama Tuhan karena yang panggil kita itu Tuhan. Betul juga ya. Berarti saya salah ya Losu ya. Ya, lain kali pokoknya jangan telat. Oke, lain kali saya tidak akan terlambat Iya. lagi. Ya. Yuk kita mau ajak adik-adik kita yang di rumah, kita Iya. mau beribadah. Kita mau nyepujikan, dengar dia panggil nama saya. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi bersama. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya. Juga dia panggil namamu. Oh giranglah. Oh giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Oh jawab ya ya ya. Jawab ya, 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 ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Nah adik-adik kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Yuk Losu ajak semua yang di rumah, kita tutup mata, kita mau berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kasih setiamu Tuhan. Terima kasih juga Tuhan sudah berkati kami semua. Berkati pagi ini kami akan beribadah. Berkati setiap anak-anak yang mendengarkan. Kiranya Tuhan yang sertai mereka. Berikan semangat bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Adik-adik, kalau ketemu Tuhan Yesus,
Seneng enggak kira-kira? Sukacita enggak? Kalian masih punya sukacita? Masih semangat memuji Tuhan? Kira-kira masih semangat enggak ya, Se? Harus semangat. Ya, adik-adik harus semangat waktu mau ketemu dengan Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan Yesus juga semangat kalau mau ketemu sama adik-adik semuanya. Yuk, kita mau pujikan sukacitaku bertemu Yesus. Ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, wow, wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, wow, wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, ya Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, oh senangnya. Misal nih kalau di keluarga kita, dari anak-anak, mama papa, oma opa, itu semua aktif melayani Tuhan, gimana ya Se? Perasaannya? Bangga dan senang sekali pastinya. Wah, iya ya, pasti senang sekali ya. Gimana kalau besok adik-adik kelak jadi pekerja gereja, diaken, gimana mereka akan giat melayani Tuhan? Nah, itu adik-adik, nanti kita mau belajar nih tentang diaken. Nah, kalau ditanya apa itu diaken, nanti kita mau belajar sama-sama. Nah, tentunya hari ini ya, adik-adik dipersiapkan diri untuk bisa melayani Tuhan. Kalau seluruh keluarga kita melayani Tuhan, Tuhan pasti sangat mengasihi kita dan kita juga dapat terus siap untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau bersama-sama pujikan satu pujian, kita semua melayani Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita sama melayani Tuhan. Kakek-kakek, kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Kita sama-sama, kita sama-sama, kita semua melayani Tuhan. Lose, nggak terasa ya, ini sudah minggu keempat bulan November ya. Berarti sudah habis ini bulan Desember. Benar sekali. Kalau bulan Desember ada apa? Natal. Adik-adik kita yang di rumah pasti senang sekali ya kalau Natal tiba.
ini pasti di gereja-gereja itu sudah pada sibuk. Harus. Sibuk dekor, sibuk latihan, sibuk segala macam ya loh. Iya, tapi loh nggak bisa ya kalau Natal itu yang ngerjain cuma seorang diri, iya kan? Iya. Kita harus kerja bersama-sama. Nah, oleh karena itu adik-adik, untuk kita mau mempersiapkan Natal kita ya di bulan Desember, kita juga harus bisa melakukannya dan melayani Tuhan dengan bersama-sama. Mari kita bersama-sama pujikan pujian, kita kerja sama-sama sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kita kerja sama-sama. Kita kerja sama-sama, sama-sama, sama-sama. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Kerjamu, kerjaku, semuanya buat Tuhan. Kita kerja sama-sama, senanglah hati. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik yang di rumah siapkan hati, kita mau berdoa. Semuanya lipat tangan, kita tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk waktu yang indah kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Sebentar lagi kami juga akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Kami berdoa untuk setiap anak-anak yang di rumah supaya dapat fokus mendengarkan firman Tuhan, dapat duduk dengan tenang. Kami serahkan untuk sarana-sarana yang kami pakai supaya dapat berjalan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau siapkan hati dan pikiran kami untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Aduh, apa sih jawabannya? Aduh, apa sih jawabannya? Kamu kenapa, Ken? Ini loh, Kak, aku nggak tahu jawabannya ini. Pertanyaannya apa? Ini loh, dia Ken sama penatua. Terus kamu jawab apa? Orang tua itu loh yang ada di gereja itu. Terus benar apa salah? Salah. Terus kamu jawab apa lagi? Orang yang umurnya 60 ke atas. Terus benar apa salah? Salah lagi. Apa dong Kak jawabannya? Kakak sih kurang tahu. Tanya Lesa Irma aja yuk. Ayo. Terus kalian ada apa? ini lulus dia Ken sama penatua itu apa sih? Dengerin Mami. Oh, tentang penatua dan diaken. Kalian mau tahu apa itu penatua dan diaken? Iya. Oke, dengerin ya, dengerin Lese ya. Yuk kita dengerin. Oke. Nah anak-anak, bagaimana dengan kalian? Apakah kalian tadi juga sama nih, sama kayak Ken dan juga sama kayak Tara, yang bingung apa ya itu diaken dan apa itu penatua? Nah anak-anak, mungkin kalian juga belum pernah nih mendengar apa sih penatua, apa sih diaken. Hari ini Losa akan memberitahukan nih kepada kalian apa sih itu diaken dan apa itu penatua. Diaken dan penatua sebenarnya merupakan sebuah jabatan yang ada di dalam gereja.
Penatua maupun juga diaken, mereka sebenarnya sama-sama pemimpin rohani jemaat yang ada di dalam gereja. Tetapi kalau kita bisa melihat penatua dan diaken, untuk menjadi penatua dan untuk menjadi diaken itu tidak gampang dan tidak sembarang orang. Karena di dalam Alkitab dikatakan ada syarat-syarat tertentu untuk seseorang itu menjadi diaken ataupun menjadi penatua. Syaratnya apa sih Lose untuk menjadi penatua dan untuk menjadi diaken? Kalau kita melihat di dalam Alkitab, kita mau buka nih ya di dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13 ya. Kita bisa melihat di situ apa sih syaratnya kalau untuk menjadi seorang penilik atau penatua itu apa? Di ayat yang kedua dikatakan seorang yang tidak bercacat, suami dari satu istri saja ya. Jadi nggak boleh punya dua istri atau dua suami begitu ya. Terus kemudian dia harus bijaksana, dia harus sopan, dan juga dikatakan dia harus dapat menahan diri. Nggak boleh cepat-cepat marah, dikit-dikit marah begitu ya. Terus kemudian dia harus ramah dan suka memberi tumpangan. Kemudian dia cakap mengajar, harus bisa mengajar begitu ya. Bukan peminum, tidak suka yang mabuk-mabuk, begitu nggak boleh jadi penatua. Bukan menjadi hamba uang, jadi yang sukanya cinta sama uang ya, sukanya cari duit tapi lupa sama Tuhan. Nah itu nggak boleh kayak gitu. Nah untuk syarat diaken, apa itu syarat diaken? Dikatakan di ayat yang ke-8, coba dilihat ya. Demikian juga diaken-diaken haruslah seorang yang terhormat ya. Jangan bercabang lidah. Apa itu bercabang lidah? Suka ngegosip, suka ngomongin orang, terus kemudian hari ini ngomong A, besok ngomong B, di papa ngomong A, di mama ngomong B. Nah, itu salah ya, artinya bercabang lidah. Ngomong sama Lose Irma, enggak Lose, aku enggak mencuri. Ngomong di sana, ya sebenarnya aku yang mencuri. Nah, itu namanya bercabang lidah. Kemudian jangan menjadi penggemar anggur. Jangan menjadi penggemar anggur itu apa? Nggak boleh minum anggur, boleh, tapi nggak boleh sampai mabuk-mabuk, suka mabuk gitu ya. Jangan serakah. Apa itu serakah? Sudah minum susu satu, minta lagi, satu lagi, diminum di waktu yang bersamaan. Minta lagi, pokoknya aku punya 5 susu, aku harus habisin 5 susu. Enggak gitu ya, itu namanya serakah. Kalau kita sudah punya 1 coklat, aku mau 5 coklat. Tapi akhirnya nggak bisa dimakan kekenyangan dan akhirnya buang. Nah itu namanya serakah ya. Jadi nggak boleh kalau jadi diaken itu nggak boleh serakah. Kemudian orang yang memelihara iman ya, dan juga dikatakan hati yang suci. Artinya dia mau melekat dengan Tuhan, dia mau dekat dengan Tuhan, itu diaken. Mereka juga harus diuji dahulu baru ditetapkan menjadi pelayan. Anak-anak memiliki jabatan menjadi seorang penatua atau menjadi seorang diaken itu tidak gampang. Jadi benar-benar kamu harus memiliki kehidupan yang baik, yang tidak boleh sembarangan. Supaya apa? Supaya kita itu bisa hidupnya bersih dan dipakai Tuhan. Karena seorang diaken dan seorang penatua kerjaannya itu ya, tugasnya adalah melayani Tuhan di dalam gereja, melayani jemaat-jemaat Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu menjadi diaken dan menjadi penatua tidak bisa orang yang sembarangan. Walaupun kita tahu penatua dan diaken itu adalah sama-sama pemimpin rohani jemaat, tetapi ada perbedaan di sini mengenai peran atau tugas mereka. Kalau di dalam Alkitab itu dijelaskan bahwa penatua itu adalah seorang yang bertanggung jawab atas iman atau kerohanian. Bisa dikatakan penatua ini adalah pemimpin rohani yang tertinggi, ya, pemimpin rohani yang tertinggi. Mereka tugasnya atau tanggung jawabnya adalah mengajar akan iman jemaat. Mereka harus menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Mereka juga harus bisa memimpin akan jemaat-jemaat mereka untuk mengenal akan Tuhan. Dan juga penatua-penatua ini bertugas untuk apa? Menjaga jemaat-jemaatnya untuk tidak sampai ya pada ajaran-ajaran sesat. Artinya mereka menjaga jemaat-jemaatnya, mereka mengajar dengan kebenaran sehingga mereka tidak sampai
tersesat di dalam iman yang salah. Itu adalah tugas daripada penatua. Sedangkan tugas daripada diaken adalah, kalau bisa dikatakan atau simpelnya Alkitab mengatakan itu asistennya penatua. Kalau penatua itu mengurus kerohanian jemaat, imannya jemaat, menjaga iman jemaat agar tidak tersesat. Kalau diaken ini lebih mengurus kepada organisasi gereja, mengurus kepada hal-hal jasmani jemaat. Jadi bisa dikatakan asistennya penatua. Itu kalau di dalam Alkitab. Nah, anak-anak, kalau kita melihat zaman sekarang ya, yang mana sih penatua, yang mana sih diaken? Kalau kita melihat di gereja kita, memang berbeda dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Ada sedikit perbedaannya gitu ya. Kalau di gereja kita, mungkin kalian mengenal ada yang namanya hamba Tuhan. Ada juga yang namanya majelis, begitu ya. Nah, yang mana penatua, yang mana diaken? Mereka berdua sama-sama penatua dan sama-sama diaken. Jabatan mereka dikatakan penatua, mereka juga dikatakan diaken. Kalau tadi kita melihat, loh penatua kan yang menyampaikan firman Tuhan, yang memperlengkapi iman, loh berarti hamba Tuhan. Iya, hamba Tuhan dikatakan penatua, tetapi hamba Tuhan juga mengerjakan pekerjaan diaken. Sama halnya dengan majelis. Majelis itu juga begitu. Majelis mengurus organisasi, struktur gereja, keuangan gereja dan yang lain sebagainya. Tetapi majelis juga boleh ya, sekarang boleh untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, kalau hari ini anak-anak, kalau kita melihat di dalam struktur gereja kita, hamba Tuhan dan majelis itu juga dikatakan diaken dan penatua. Bedanya kalau hamba Tuhan memiliki tugas lebih kepada membangun kerohanian jemaat, tetapi kalau majelis itu lebih kepada menuntun organisasi ya, mengatur organisasi gereja, bagaimana jalannya program gereja, keuangan gereja ini mau diapain ya, itu tugasnya majelis. Jadi jelas ya, penatua dan diaken kalau zaman sekarang bagi gereja kita itu sama, majelis ataupun hamba Tuhan, kedudukan mereka sama. Ya, hanya tugasnya yang berbeda. Kalau hamba Tuhan lebih kepada pembinaan rohaninya, menyampaikan firman Tuhan dan kebenaran. Kalau majelis lebih kepada organisasinya, bagaimana mengurus jemaat, bagaimana visitasi jemaat dan yang lain sebagainya. Sekarang jelaskan, anak-anak kita tadi sudah mendengarkan apa itu penatua dan apa itu diaken. Nah, Lutz berharap ketika engkau besar nantinya, ketika Tuhan memilihmu untuk menjadi diaken, untuk menjadi penatua, untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi majelis, engkau tidak menolak. Tapi katakan, ya Tuhan, aku mau melayanimu. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan boleh memberikan hikmat dan pengetahuan kepada kami. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Bapa, ketika mereka kelak dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, untuk menjadi majelis, untuk menjadi pengurus gereja, Tuhan Kau yang boleh panggil mereka dan tetapkan hati mereka untuk mereka mau menjalani akan panggilan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau melanjutkan segala aktivitas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oh gitu Tasa. Nanti aku bantuin Adek untuk ngerjain PR agamanya. Oke. Ya gitu dong. Oh ya, satu lagi. Kalau besok kalian sudah besar ya, kalian sudah lulus kuliah, kalian sudah bekerja begitu ya. Nah, ketika ada orang atau di gereja memilih, Ken, ayo jadi diaken ya, jadi majelis. Tara besok jadi majelis ya, nggak boleh menolak ya. Karena apa? Majelis dan diaken itu dipilih Tuhan untuk melayani Tuhan di gereja. Jadi kalau besok sudah besar, kalian diminta untuk jadi diaken, untuk jadi majelis, maka kita harus katakan yes, ya. Yes, aku mau melayani Tuhan. Iya, aku mau melayani Tuhan. Oke, bisa? Bisa. Oke, Tuhan berkati. Bye-bye Lusa. Bye. Bye. Nah, adik-adik, kalian sudah dengar firman Tuhannya kan tadi? Wah, siapa yang memperhatikan dengan benar, pasti bisa menjawab. Nah, hari ini kita tidak ada ayat hafalan,
Tapi hari ini aktivitas untuk hari ini ada pertanyaan ya. Lose akan bacakan pertanyaannya, kalian harus perhatikan dengan baik-baik ya. Untuk kelas batita balita ya. Untuk batita dan balita. Apakah nama jabatan untuk pemimpin rohani dalam jemaat? Lose ulang ya. Untuk batita balita. Apakah nama jabatan untuk pemimpin rohani dalam jemaat? Ya. Untuk kelas 1, 2 dan 3, 4 ya. Untuk kelas yang kelas 1, 2 dan 3, 4. Apakah tugas penatua dan diaken? Saya ulang ya, untuk yang 1, 2 dan 3, 4. Apakah tugas penatua dan diaken? Ya, dan untuk kelas 5 dan 6 akan dibacakan oleh Lose Jessica. Ya adik-adik, untuk kelas 5, 6 sampai pra-remaja, pertanyaannya adalah, simak baik-baik ya. Apakah syarat untuk menjadi diaken? Dalam 1 Timotius pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-8 sampai 12. Sekali lagi ya, apakah syarat untuk menjadi diaken dalam 1 Timotius 3 ayat 8 sampai 12. Nah, adik-adik jangan lupa ya untuk mengirimkan videonya kepada wali kelasnya masing-masing. Shalom adik-adik semua. Ada sukacita? Ada sukacita? Di dalam Tuhan ada sukacita. Nah, teman-teman semua, tidak terasa kita mau memasuki bulan Desember. Wah, bulan di mana Sang Juru Selamat kita semua dilahirkan. Yaitu siapa? Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yeay! Nah, itu kita akan bersama-sama merayakan Natal Komisi Anak Taman Firdaus GKT Efrata Genteng pada, dicatat dulu, diingat-ingat, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 pukul 5 sore. Ingat ya, sekali lagi ya, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021 pukul 5 sore. Nah, kami semua mengundang adik-adik dan teman-teman semua untuk bisa hadir di gereja, karena kita akan lakukan secara hybrid. Nah, tapi teman-teman tetap harus mendaftarkan diri kepada Lose Erlin. Nih nomornya di bawah ini ya. Kalian daftarin. Lose, aku mau ikut Natal Sekolah Minggu. Nah, dan juga untuk teman-teman yang mungkin tidak bisa hadir, kami juga mengundang teman-teman untuk bisa ikut acara ini melalui Zoom meeting yang linknya nanti akan kami bagikan. Nah, dan juga teman-teman mungkin ada saudara-saudara, teman-teman sekolah, atau siapapun yang mau ikut bersama-sama bersukacita merayakan Natal juga bisa mengikuti melalui streaming YouTube GKT Efrata Genteng. Nah, jangan sampai ketinggalan, kita semua mau bersukacita karena tema tahun ini, wah, temanya penemu kebenaran. Wah, seperti apa penemu kebenaran? Pastinya akan seru abis. Terus kasih bocoran dikit ya. Ada detektifnya nanti itu. Wah, kalian pasti akan seru. Gimana jalan ceritanya? Gimana acaranya ya? Lose tunggu kehadiran kalian semua untuk bersama-sama merayakan Natal. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Nah, adik-adik, kalian sudah lihat kan tadi ada apa? Ya, Natal Sekolah Minggu tanggal 14. Yang pasti akan seru, ya kan Lose? Wah, pasti seru banget Lose, dan pastinya adik-adik menarik sekali. Ya, ayo buruan kalian daftar untuk datang onsite. Daftar. Ya, Lose mau daftar. Karena yang datang onsite nanti pasti dapat sesuatu loh Lose. Iya, nah daftarnya adik-adik jangan lupa ya. Ya. Ke Lose Erlin kan? Ya, betul, daftar ke Lose Erlin. Ya. Buruan ya.
Nah, minggu ini kita juga akan merayakan teman kita yang berulang tahun. Siapa ya? Siapa ya? Ada Hantasio, tanggal 28 November. Selamat ulang tahun. Happy birthday. Tuhan memberkati. Nah, adik-adik, sudah waktunya kita sekarang akan memberikan persembahan. Mau ada bagi yang mau transfer atau mau yang datang langsung ke gereja, boleh. Dan lo ingatkan lagi untuk persembahan Natal ya. Dimasukkan di amplop, ditulisi persembahan Natal sekolah minggu ya. Kita akan pujikan bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pagi ini. Lalu ajak semuanya yang di rumah, kita bangkit berdiri, kita akan pujikan doksologi. Dan nanti akan doa berkat akan disampaikan oleh Lose Jessica. Puji Allah Bapa, Putra, dan puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkat. Amin, amin, amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Hari ini kami boleh beribadah dengan sukacita kepada Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, kami juga boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh membaca firman Tuhan dengan baik. Kami belajar terus berdoa dan kami juga terus boleh melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga mengucap syukur karena kami sudah memberikan persembahan kepada Tuhan. Tuhan, tolonglah berikan hikmat supaya setiap persembahan yang boleh kami berikan menjadi suatu hal yang indah kepada Tuhan. Berkati papa mama kami yang sudah berusaha, bekerja keras demi kami, bahkan sudah memperoleh berkat daripada Tuhan. Tuhan terus mencurahkan kesehatan dan juga kekuatan kepada orang tua kami. Tuhan Yesus, kami juga sungguh mengucap syukur. Pada saat ini kami bersukacita bersama-sama dengan teman kami, Han yang sudah berulang tahun merayakan hari kelahirannya. Biarlah Tuhan tetap memberikan semangat sukacita kepada Han, semakin hari bertumbuh menjadi anak yang senantiasa hidup di dalam Tuhan, anak yang senantiasa mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, mengasihi keluarga, mencintai papa dan mama.
dan juga mengasihi sesama. Tuhan juga berikan kesehatan yang baik. Tuhan juga berkati untuk pendidikan Han-Han, supaya Han-Han boleh bersekolah dengan baik, juga mendapatkan nilai yang terbaik yang berasal dari Tuhan. Tuhan, inilah setiap kami, setiap doa kami kepada Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah ya Tuhan, hikmat, penyertaan Tuhan, kuasa daripada Tuhan, damai, sukacita surgawi menyertai kami semua. Inilah doa kami, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua adik-adik. Sampai jumpa.